Saya kalau ngomongin ibu saya pasti saya mudah. Saya merasa hal yang paling beruntung dalam hidup saya memiliki seorang berita tentang perundungan. Oh, I'm sorry. Aku dulu waktu kecil, aku juga sering menyiksa. Sekarang yang paling berlaku dan yang tetap menjadi relevan adalah whatever makes you happy. Aku langsung bilang, awas lo ya suruh-suruh bini lu resign gara-gara jadi istri lo. Yang namanya Rosiana Silalahi ini, lalu sebenarnya kelemahannya apa sih? Ada cerita para puan. Halo kawan puan, selamat datang di podcast Ada Cerita Para Puan bersama saya Inggira Dian Saraswati. Dalam podcast ini kita akan mendengarkan berbagai cerita dari beragam perempuan dari latar belakang yang bervariasi, profesi yang bervariasi. Jadi kita akan mendengarkan cerita mereka semua. Untuk edisi perdana kali ini, para puan kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu ini, sosok ini biasanya selalu bertanya-tanya ke orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Tapi kali ini saya akan berusaha bertanya-tanya pada beliau. Ini bikin saya agak deg-degan. Saya udah lama banget nggak deg-degan bertanya ke orang seperti ini. Tapi saya yakin banget bahwa kawan puan akan dapat banyak cerita menarik, dapat inspirasi dari tamu kita hari ini, yaitu Mbak Rosiana Silalahi, News Director Kompas TV. Hai Indi. Halo, Aku Mbak. merasa terhormat loh lu wawancara. Karena terakhir wawancara kan lu wawancarain bintang Hollywood. Ya kan? Dan itu yang bikin Avengers. deg-degan. Jadi aku terangkat lah harkat dan martabat hidup gue diwawancara oleh Sama. pewawancara yang habis mewawancarai bintang Hollywood. Sama levelnya dengan Black Widow ya, Mbak? Yo, semoga bukan kamu nggak anggap abis wawancara bintang Hollywood, mewawancarai bintang Thank You Wood. Pasti nggak ngerti. Thank You Wood. Ya, Aduh, itu aku ketahuan minta gue udah ampun, jadul nggak banget. ketahuan. Thank You Wood itu bintang film Indonesia era 60-an. Aduh, aku cuma sampai di 80-an atau 90-an tuh aku masih tahu-tahu. Tapi kalau situ Ketahuan aku ya umur gue. Mbak Oci, ini kami bersyukur banget sebetulnya para puan di tengah jadwalnya Mbak Oci yang begitu padat. Ini kita dapat slot dan kita sangat bersyukur banget. Thank you, sama-sama, Dek. Nah, Mbak Oci, orang itu kalau saya tanya-tanya ya, Mbak Rosi itu kayak gimana sih? Kan sebelum wawancara saya tanya-tanya dulu. Oh, Mbak Oci itu tegas. Mbak Oci itu galak kadang-kadang. Ada Siapa yang itu bilang- namanya gue bilang? Ada anak Kompas TV nggak? Salah satu ada sih, Mumpung Mbak. bonus belum keluar masih bisa gue revisi. Iya. Penilaian. Tapi ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh kok merasa, tunggu dulu, yang namanya Rosiana Silalahi ini dari cerita begitu. Tapi di depan layar bisa loh berkaca-kaca misalnya. Terenyuh dengan sebuah cerita. Waktu almarhum Didi Kempot pun, Iya, sedih banget. itu kan ada balance ya Mbak ya. Yang akhirnya kita penasaran jadinya, tunggu, yang namanya Rosiana Silalahi ini, lalu sebenarnya kelemahannya apa sih? Sebenarnya gue cengeng loh, Di. Sebenarnya aku tuh pada dasarnya aku tuh cengeng sebenarnya, gampang nangis sebenarnya, gampang terharu. Tapi ya jaim aja. Tapi itu kan agak sulit dipercaya Mbak. Maksudnya waktu di depan layar aja Mbak cuma berkaca-kaca loh, nggak sampai nangis. Ya memang buat aku sih gini, yang penting gini, kita kan manusia. Untuk mengeluarkan ekspresi itu wajar aja. Waktu itu ada 2 kali, waktu di by phone di Sapa Indonesia kalau nggak salah, saya tuh nangis sampai benar-benar sesungguhkan bercerita tentang seorang Didi Kempot karena benar-benar kaget. Apalagi kita tuh mau konser lagi waktu itu untuk matur nuwun Gusti Allah. Terus yang kedua, waktu itu saya juga mewawancarai keluarga yang ayahnya meninggal, padahal dokter meninggal karena COVID. Dan ibunya juga meninggal karena depresi melihat pemberitaan. Mendengar itu saya tuh jujur saya langsung merasa bersalah dan merasa jangan-jangan apa yang kami lakukan juga ikut memberikan beban batin pada sang ibu. Makanya saya minta maaf atas nama pribadi dan perusahaan. Saya minta maaf jika ada pemberitaan dari Kompas TV yang menjadi beban almarhum ibunda gitu. Itu menurut saya adalah ekspresi sebagai bagian dari ikut bertanggung jawab sih. Ikut merasa bertanggung jawab. Tapi itu yang kita tahu di depan layar gitu ya Mbak ya. Tapi memang di balik layar, cengeng tuh maksudnya gimana sih Mbak Oci? Aku tuh Secepat itukah kalau aku tuh punya film favorit yang namanya Love Affair, Annette Bening, sama suaminya. Tiap nonton itu mau belasan kali tetap nangis. Aku suka lagi film Lake House ya, tetap berkaca-kaca. Pokoknya aku cengeng
Kalau nonton film tuh nangis. Mbak nonton drakor nggak sih ngomong-ngomong? Sebenarnya enggak, dan saya ingin komentar tentang itu, tapi saya takut dibully. Karena Gimana? saya tahu militan Banyak drakor banyak yang militan banget. soalnya. Drakor bagus, bagus sekali. Crash Landing on You, bagus. Tapi kalau misalnya kayak Mbak tadi bilang cengeng gitu, bagi Mbak itu memang benar sebuah kelemahan kah atau gimana? Enggak sih, kalau menurut aku enggak, karena itu adalah bagian bagaimana gue merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau melihat satu kondisi. Buat gue nggak apa-apa tuh. Tapi kan gini, kalau perempuan cengeng katanya biasa gitu. Sementara kalau laki-laki cengeng banci katanya gitu. Padahal enggak juga. Boys don't cry katanya. Boys don't cry. Padahal sebenarnya bukan cengeng ya. Mungkin cengeng itu agak negatif, tapi mudah terharu, mudah terbawa keharuan itu menurut aku sih wajar aja ya, selama kita juga mampu mengendalikan diri gitu. Dan saya tahu saya cengeng, makanya kadang-kadang saya tetap nahan diri supaya jangan keterusan nangisnya gitu. Itu Tapi kaget kan dibalik iya. ininya gue tuh cengeng loh. Iya, itu kayaknya semua orang harus tahu sih. Jadi kalau deketin Mbak Oci tuh nggak perlu terintimidasi gitu loh. Ternyata kind hearted juga. Padahal kecilnya nggak cengeng loh gue. Maksudnya emang kecilnya gimana Mbak? Ya ampun, aku lupa bawa rapot gue. Mestinya gue kasih lihat rapot TK ya, dengan rambut gue yang ngenskop. Yang ngenskop tuh bahasa nyokap gue selalu bilang yang ngenskop bahasa Belanda, ponian gitu. Kayak bob gitu kan Mbak? Menangis tidak pernah, menyerang sering, mengganggu sering. Jadi parah gue kecilnya. Mengganggu dan menyerang Mbak? Yes. Gue itu kecilnya adalah I'm such a bully person. Gue itu tukang bully, makanya gue oh my god, gue sekarang kadang-kadang selalu mungkin gue harus merasa berdosa atas apa yang gue lakukan waktu kecil. Itu waktu SD atau TK Mbak? TK dan SD. TK dan SD. SD sering menyerang. Menyerang. Oh, apa tadi Mbak? Satu lagi menyerang dan mengganggu. Tidak pernah nangis. Tapi tidak pernah nangis. Enggak. Lah, berarti Mbak bisa bilang bahwa Mbak cengeng beneran mulai menangis tuh pas kapan dong? Pasti ada titik ininya. Iya tuh, aku juga bingung gitu. Dulu waktu kecil itu apa namanya kayak di sekolah tuh kayak bandel banget ya. Tapi gue mau cerita kenapa gue cerita seperti ini. Karena gini, waktu itu gue TK loh. Ya gue TK-nya tuh di SD Saverius Palembang. Nah, itu padahal cowok dan entah apa yang aku lakukan pada dirinya, mungkin karena gue nggak suka aja, jadi gue cubitin dia, gue ini sampai biru. Nyokap gue itu dipanggil ke sekolah, selesai pulang sekolah naik becak. Zaman itu naik becak, mobil kita tuh cuma satu dipakai almarhum bokap di kantor, naik becak. Karena orang tua si temen gue laki-laki ini, ketika dia ganti baju nangis, kasih tau ini badannya udah biru-biru lebam. Mbak. Asli, gila keji ya gue. Jangan ditiru lagi teman-teman. Jangan ditiru lagi. Teman-teman gue yang tahu gue dari kecil, SMP, SMA, mereka bisa cerita banget, gila lu Ros ya, lu tuh dulu, bahkan katanya gue SMP itu kalau gangguin teman-teman, diusulkan cewek gue tuh bisa, kalau mau gangguin bisa gigit gitu. Jadi kadang, wah lu gue, makanya gue kadang-kadang kalau udah membaca berita tentang perundungan, oh I'm sorry, aku dulu waktu kecil, aku juga sering menyiksa teman-teman. Tapi akhirnya kan give back-nya sekarang banyak ya Mbak. Ya untungnya masih tertolerir. Artinya sekarang jadi bahan ketawaan sih sama teman-temanku. Tapi agak ini juga Mbak, kan tadi Mbak bilang bahwa laki-laki itu dibilang nggak boleh nangis. Kalau perempuan tuh orang akan lebih permisif. Tapi ketika misalnya sorry, gue potong, maaf. Okay. Ini kebiasaan no problem. nih. Sama seperti kayak gini kan, kalau gue ada seorang yang kelihatan tegas, ternyata dia nggak boleh nangis kan, nggak juga. Iya. Ya? Padahal gue tahu banget di balik ketegaran seorang perempuan itu sebenarnya nggak ada yang tahu malamnya dia baru nangis. So dia kan menangis, menumpahkan air mata itu bukan sesuatu yang buruk. Laki-laki gue sangat dengan nggak apa-apa. Kenapa hanya perempuan yang diizinkan menangis sementara laki-laki nggak boleh? Sebenarnya ada banyak ya Mbak yang kalau untuk perempuan tuh mereka harus A dan mereka harus B. Stereotyping. Iya, apakah itu dari orang tuanya mungkin kan, atau malah dari lingkungan sekitarnya, dari peer groupnya gitu. Kayak saya punya teman, dia tuh udah 30-an dan dia selalu ditanya terus kapan nikah. Dan itu akhirnya bisa bikin dia beneran depresi dan nangis dan seterusnya gitu.
Kalau dari Mbak Oci sendiri ya, pernah mengalami juga nggak sih Mbak dulu seperti itu? Oh, untuk semua para perempuan yang selalu ditanya kapan menikah, kok belum sampai sekarang belum menikah juga, sampai umur 30 tahun lebih, I feel you, I've been there done that. Saya menikah umur mau 33 ya. Dan saya beruntung saya berasal dari keluarga yang berpikiran terbuka dan modern. Saya dibesarkan oleh ibu saya yang single mother, dan ibu saya sendiri kelahiran tahun 30-an. Jadi ketika ia menikah itu udah umur 26. Untuk usia atau generasi ibu saya menikah di umur 26 waktu itu Udah terlambat juga ya Mbak? udah terlambat ya, karena ibu saya sekolah. Nah, memang seringkali kemudian kita harus mengikuti apa yang menjadi standar ideal masyarakat. Habis kuliah, kerja, habis itu menikah, habis menikah punya anak. Ya. Itu adalah ukuran-ukuran standar yang menurut saya Kayak pakem life stages gitu? yang sudah itu so yesterday atau kemarin gitu. Dan perempuan harus dipaksa untuk mengikuti itu. Menurut saya itu udah nggak berlaku sih. Sekarang yang paling berlaku dan yang tetap menjadi relevan adalah whatever makes you happy. Kalau memang berumah tangga makes you feel happy, then do it. Tapi kalau being single makes you happy, then do it. Jadi adalah penting buat perempuan untuk tahu apa yang membuat dia bahagia. Dan lakukanlah hal-hal yang membuat dia bahagia. Yang penting adalah hatinya yang berbahagia, bukan hati orang lain yang berbahagia. Kita berbahagia itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Kita berbahagia karena hati kita merasa happy, kita merasa mencintai hidup kita merasa mencintai semua perjalanan yang kita lalui. Perempuan itu kan juga sebetulnya ingin menjadi ruang aman ya Mbak Oci, supaya perempuan itu bisa saling ngobrol seperti ini, saling terbuka. Kalau saya boleh tanya, untuk Mbak Oci sendiri hidup sudah menikah tapi tidak punya anak, itu sendiri gimana Mbak? Well, How yeah. to answer, how to... Been there done that. Udah menikahnya cukup berumur. Kemudian kan udah lama nggak punya anak, dan habis itu semuanya langsung, kapan? Kok nggak punya anak? Udah berobat belum? Ini saya ada dokter. Saya merasa memang hidup dalam tekanan-tekanan publik ya. Saya sekali lagi sangat beruntung saya dibesarkan oleh seorang perempuan yang kuat gitu. Karena untuk ibu saya sendiri tuh nggak pernah tuh memberikan tekanan kapan kamu kawin, kok nggak punya anak, ayo kita periksa. Enggak sama sekali ya Mbak ya? Nggak tuh. So, saya tahu pasti dalam hatinya ingin sesuatu, tapi ia tidak pernah memberikan pressure pada anak-anaknya untuk kapan ini. Nggak pernah. Makanya ketika orang menanyakan dan saya rasa itu sangat mengganggu, dalam hati saya bilang gini, emak gua aja tuh nggak maksa saya, so who the hell are you? Gitu dalam hati ya. Dan jadi mungkin maksudnya baik, kasih support, tapi sometimes pertanyaan-pertanyaan seperti itu too much. Apalagi yang kemudian perempuan itu nggak sempurna kalau nggak punya anak. Gitu. Dan kadang-kadang dalam hati saya akan mengatakan, lihat aja ntar anak lo kayak anak lo bener aja gitu. Kalau begitu cara dia punya nilai, gue kasihan banget dia punya anak. Pasti ditekan terus untuk menjadi seperti apa yang dia inginkan. Betul. Dan itu kan paradigma banyak orang Indonesia gitu. So tentu semua pasangan ingin punya anak. We try our best. Saya merasa tidak perlu menceritakan apa yang sudah kami lakukan. Bahwa kemudian kami tidak diberikan rezeki seperti mendapat keturunan. Kami menerima itu dengan besar hati. Dan kami memutuskan untuk tetap bisa berbahagia tanpa memiliki anak. Tentu ini bukan yang ideal di mata orang. Tapi buat kami, saya dan suami saya, Dino, kami tidak perlu memuaskan kebahagiaanmu karena we have our own happiness. Gitu. Lebih baik kami berdua mendefinisikan kebahagiaan kami sendiri dengan atau tanpa komenmu. Gitu. Aku sekarang yang mau berkaca-kaca dengannya. Kenapa kamu udah dipaksa punya anak juga? Pasti ada Mbak, paksa menikah aja dulu. Oh ya bagus, jangan punya anak karena kamu belum nikah. Itu yang penting. Tapi Mbak, untuk kayak gitu ya, kan jadinya bersyukur ya Mbak Oci bahwa punya ibu yang suportif itu gitu. Yes. Nggak semua orang punya, itu kan jadi sebuah kemewahan ya Mbak. Sangat. Saya merasa hal yang paling beruntung
Saya kalau ngomongin ibu saya pasti saya mudah nangis. Saya merasa hal yang paling beruntung dalam hidup saya memiliki seorang ibu saya. Karena tanpa dia saya pasti nggak mungkin jadi perempuan seperti sekarang. Mmm, Ibu saya tuh, dia tuh, di masa itu di SMP di, Sumatera Utara, di Sibolga itu, kampung. Tapi dia memutuskan zaman itu SMP itu dia keluar dari kampungnya di Sumatera Utara ke Jakarta sekolah. Sendiri, Pak? Sendiri, naik kapal yang berhari-hari, sendiri. SMA, dia mengambil, sekolah di sekolah Katolik, di Sukabumi, dan kemudian juga untuk sekolah guru, dan kemudian juga menjadi guru di SMP Santa Maria yang legend itu, Jalan Juanda. Perjalanan hidup saya, ibu saya di masa muda itulah yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya bagaimana menjadi seorang perempuan. Harus tahu apa yang ingin dia lakukan dan kejarlah itu. Bertanggung jawablah terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Karena dia percaya bahwa ketika dia memberikan kebebasan pada anak-anaknya, maka dia sedang memberikan kebahagiaan buat anak-anaknya. Dan bahwa kemudian ibu saya memutuskan untuk berhenti dari guru dan full house ibu rumah tangga, itu juga pilihan yang secara mandiri dia lakukan karena mengurus 5 anaknya, termasuk saya anak kecil, yang terbungsu gitu. Tapi nggak ada tuh, saya 5 bersaudara, 3 cewek, nggak ada tuh 3-tiganya full house, full housewife, ibu rumah tangga, semuanya kita berkarir. Karena dia nggak pernah maksa kita harus jadi apa. So, nilai yang diberikan oleh ibu saya itu, itulah yang membentuk saya dan kakak-kakak saya menjadi satu karakter yang utuh. Sekali lagi, dengan memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk memilih sendiri jalan hidupnya dan bertanggung jawab pada pilihannya. Maka dengan itulah sebenarnya orang tua kami memberikan kebahagiaan pada anak-anaknya. Itu luar biasa sih. Mengambil pilihannya sendiri, bebas mengambil pilihannya sendiri, dan bertanggung jawab. Dan harus bertanggung jawab. Itu yang paling penting memang kalau buat perempuan. Selain ibu, Mbak Oci, kalau saya lihat-lihat di sosmed juga kan, pernah foto bareng dengan suster waktu masih SMA. Ya, Suster Francisco. Jadi kalau ditanya siapa orang yang membentuk saya seperti sekarang ini, ada 2 sebenarnya, yaitu ibu saya dan Suster Francisco. Saya kan di Santa Ursula dari SMP, dan di SMA Santa Ursula. Dia seorang biarawati Katolik, mengajar anak-anak perempuan gitu. Dan dari dia saya tahu bahwa mendidik perempuan itu mendidik bangsa. Karena kalau kita ngajarin anak laki, ya cuma laki yang kita ajarin. Tapi kalau kita mendidik perempuan, kita tuh mendidik satu generasi. Dia mengajarkan saya juga untuk selalu berpikir kalau perempuan itu jangan hanya nurut tapi berpikirlah. Kalau ngomong tuh juga berpikir. Kita dituntut untuk kritis, berani untuk berbicara, tapi pakai otak, logis dan kritis. Saya dari dulu tuh dia tuh galak banget. Hal satu yang saya pelajari dari dia adalah kalau kita makin takut sama dia, makin dihajar. Misalnya, dulu kan kalau kita nggak masuk sekolah harus kasih surat ke dia. Kalau kita cuman pagi sini, dia marah. Apa? Kamu mau ngomong apa? Tapi dari situ saya belajar, suster gua ini lagi ngajarin kita how to speak. Yaitu selamat pagi suster, saya kemarin tidak masuk. Ini surat sakit saya. Ini ada surat dokternya. Jadi dari dulu udah diajarin lu harus berani ngomong. Berani ngomong bukan untuk kurang ajar, berani ngomong untuk menyatakan alasannya, menyatakan sikap. Dan bertanggung jawab in the process ya Mbak? Dan bertanggung jawab dalam proses. So, ya itu sih menurut aku bagaimana perempuan memang harus dididik supaya perempuan tahu apa yang menjadi keinginannya. Karena dengan pendidikan para perempuan, kita akan mendapat level pimpinan para perempuan juga. Exactly, ya betul. Ya, ILO itu badan yang mengurus soal labor PBB itu dari 2020 kalau nggak salah ngeliat bagaimana level manajer ke atas itu jarang banget perempuan.
Karena Betul. apa? Karena perempuan tidak pernah dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi saya beruntung dalam keluarga, ibu saya selalu mengarahkan kami untuk tahu apa yang harus kami lakukan. So, menjadi orang yang bisa mengambil keputusan. Dari kecil kami sudah dididik untuk menjadi pemimpin bagi diri kami sendiri. Dan kedua, saya disekolahkan dan mendapat didikan Suster Francesco yang memang you have to be a leader. Paling tidak menjadi pemimpin untuk hidupmu sendiri dan bukan menjadi follower untuk hidupmu based on omongan orang. Iya, benar juga ya, Mbak. Kok saya merasa kadang-kadang ya perempuan itu tidak menjadi pemimpin juga karena dia tuh kan nggak yakin kadang ya Ya, dia dengan tidak pernah dirinya. yakin pada dirinya sendiri. Jadi kita tuh selalu punya kayak tebing kaca yang sekarang lagi sangat tren istilahnya eh, the glass hill, Iya. cliff, the glass walls. Nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada barriers buat perempuan tuh. Nanti karena apa? Karena sebenarnya kelemahan dalam diri perempuan itu adalah yaitu dirinya sendiri. Yang melihat dirinya tuh jangan gitu gue nggak pantas sekali. Ini. Kelemahan pada perempuan adalah karena melihat dirinya sendiri tidak kompeten. Itu yang harus dikalahkan. Saya pernah baca buku, kalau nggak salah presidir atau direkturnya Pepsi di masa itu perempuan. Lalu dia di coaching sama kayak career coach. Lalu career coachnya itu bilang bahwa wah ternyata nilai lo dapetnya segini nih, jadi kayak ada nilai-nilai. Lalu direktur Pepsi itu kayaknya bilang bahwa wah gue harus jadi lebih baik lagi, wah gue harus perbaiki ini, gue harus perbaiki ini. Terus coachnya bilang, gue nggak bilang apa-apa loh, lo nggak perlu mengkritik diri lo sendiri loh. Kenapa lo jadi kritikus terbesar? Gue nggak bilang apa-apa, it's good. Nah kadang perempuan kan juga gitu ya Mbak, second guessing. Sehingga ketikanya ditawarin ada posisi bagus, dia akhirnya jadi ragu. Menolak sendiri, ragu sendiri. Bisa nggak ya aku ya? Nanti apa kata suami gue misalnya? Kamu tahu nggak, kayak sama seperti ketika saya menjadi pemimpin redaksi Kompas TV ini. Sering sekali kan tidak hanya memberikan surat untuk resign, tapi saya sangat menghargai mereka yang mau resign tuh ketemu dulu sama aku gitu. Tuh ada yang baru dapat reporter resign, Bauci, aku minta maaf, terima kasih udah dapat kesempatan ini, tapi aku mau resign karena aku menikah. Terus hubungannya apa? Aku bilang gitu. Iya, calon suamiku dan keluarganya keberatan aku tetap kerja. Oh my god, gue kayak masih berada di zaman Siti Nurbaya. Kawin aja, kenapa lo harus berhenti? Iya. Kayak enggak mbak, suamiku agak keberatan dan keluarga calon mertua aku juga. Iya. Gue begini, semoga rumah tanggamu selalu berjalan dengan bahagia. Belum jadi aja dia udah ngatur-ngatur lo. Dalam hati gue sih ya. Iya, Tapi aku cuma bilang, ya udah. Tapi ya semoga kamu bahagia. Anytime kamu memutuskan ini, silakan kembali ke Kompas TV. Tapi, what? Ya. Tahu nggak kemarin lucu. Jadi ada reporter presenter married cowok, terus ceweknya punya karir juga di satu perusahaan yang bagus. Tahu nggak aku bilang gini, awas lo ya, suruh-suruh bini lo berhenti Untuk kerja. resign. Itu perusahaan salah satu one of the most wanted company. Awas lo suruh-suruh bini lo cerai. Awas lo kalau lo suruh-suruh bini lo resign. Jangan malu-maluin reporter Kompas TV. Asli gue gituin. Karena dia kan istri gue tanya, siapa calon istri lo? Oh ya kerja juga mbak di satu perusahaan yang bagus. Saya tahu banget itu range fresh graduate kerja di situ aja gajinya bagus. Aku langsung bilang, awas lo ya suruh-suruh bini lo resign gara-gara jadi istri lo. Dan malu-maluin gue. Tapi itu lucu loh Mbak. Mbak bilang jangan malu-maluin gue dan jangan malu-maluin Kompas TV kan. Artinya kan sebenarnya itu encourage dia juga buat percaya diri. Kalaupun istrinya kerja Exactly. lebih bagus atau gimana gitu ya. Bahwa orang kalau bekerja di Kompas TV, apalagi dia banyak ngobrol sama aku, jangan jadi pria yang pikirannya cupek gara-gara nanti misalnya gaji istrinya lebih tinggi gitu. But lu kan punya self esteem sendiri, lu harus bangga juga. Sekarang kan udah nggak zaman lah istri gajinya lebih lebih tinggi terus suami merasa minder gitu. Para pria harusnya bersyukur bahwa perempuan juga ikut memberikan dukungan pada keluarga. Jadi nggak laki terus yang dipaksa kerja. Bahwa perempuan juga ikut memberikan kontribusi pada kemandirian keuangan keluarga. Gitu. Nah,
kadang-kadang kan para pria ini kejantanannya akan merasa terusik kalau gaji istrinya lebih tinggi, kayaknya dia kurang jantan kalau nggak lebih kaya dari istrinya. Menurut saya itu sih yang harus direformasi dari pikiran banyak pria saat ini. Yang harus dibuang tuh juga mungkin omongan apa kata dunia ya, apa kata orang, itu emang harusnya buang aja sih yang kayak gitu-gitu tuh. Saya melihat dalam hal ini sebenarnya kita justru sangat mencari para pria yang sangat suportif, ya, karena kita bisa maju juga, perempuan akan bisa maju di level-level pimpinan itu ketika kita dapat para pria yang support. Nggak mungkin lah seorang Sri Mulyani sehebat itu kalau Pak Tony, suami Bu Ani itu tidak memberikan support, atau Ibu Retno Marsudi, atau begitu banyak para pemimpin dunia kalau nggak suaminya ikut memberi support. Jadi hormat dan salut saya, kagum saya pada para pria yang memberikan ruang pada istrinya untuk maju. Karena menurut saya pria-pria itu sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak perlu lagi ada rekognisi dari publik bahwa oh dia pria hebat, dia ini. Karena dia sudah hebat sebagai seorang individu. Dan untuk itu, kenapa itu bisa terjadi? Pasti dari para pria itu dididik oleh seorang ibu yang berpikiran terbuka. Jadi penting para ibu, kita nih ngomong kayak gini, oh perempuan harus gini. Tapi lu di rumah didik anak laki lu gitu nggak? Jangan ngomong kita perempuan harus gini, tapi terus tiba-tiba anak laki lu dididik dengan cari pacar jangan begitu, cari istri, sama aja. Jadi seorang ibu juga harus mendidik anak laki-lakinya supaya dia dapat mengenali seorang perempuan yang harus dia hormati dan diberikan ruang untuk tumbuh bersama ketika dia memang sedang berkomunikasi dengan seorang perempuan atau punya hubungan dengan seorang perempuan. Saya 1000% yakin para pria itu pasti berasal dari rahim dan dididik oleh seorang ibu yang hebat, berpikiran sangat terbuka. Karena tanpa itu nggak mungkin. Kan kadang-kadang ya kontradiksinya adalah kita para perempuan tuh oh hebat ya, kita harus gini perempuan gini. Tapi perempuan itu sendiri di rumah didik anak laki-lakinya, membuat laki-laki itu menjadikan perempuan second citizen, kan sama aja bohong. Ya. Berarti Mbak sebenarnya juga sangat bersyukur dengan suami ya Mbak? Oh iya, yang keren, pas, ya? mertua gue mah keren. Apalagi saya sih nggak sempat ketemu sama ibu mertua saya karena udah keburu meninggal. Ya ayah mertua saya keren banget, the way he treats his wife, saya dengar cerita. Tapi artinya ayah mertua saya, dia pasangan dengan dulu almarhum mertua, dancing, seneng slow dance gitu. Dan mereka punya 3 laki-laki semua. Dan benar-benar kan itu dari tangan ibunya bagaimana pria itu memandang perempuan. Suami saya udah nggak kenapa-napa tuh kalau dibilang Pak Rossi, buat dia it's okay. My name is Dino. Lo mau panggil gua Pak Rossi, does it bother me? No. Kayak Kamala Harris akhirnya sekarang second gentleman ya sebutannya second gentleman. Akhirnya ada juga yang kayak gitu bahkan di sana. Mbak Uci, saya ini deh, kan Mbak ini berproses ya. Mbak pernah bilang bahwa sampai sekarang aja Mbak tuh masih berproses. Lalu pernah nggak sih, kalau proses itu kan kita perlu diskusi sama diri sendiri kita dan dari sini, terus kayak kontemplasi di jadwalnya Mbak Uci, masih ada waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri, refleksi. Ngobrol dengan diri sendiri tuh harus bisa. Ya, ngobrol dengan diri sendiri tuh harus selalu kita siapkan waktu. Apakah pagi, ada yang biasa yoga, meditasi, apakah malam pada saat sebelum tidur dan berdoa. Ngobrol dengan orang aja kita menyediakan waktu, apalagi ngobrol dengan diri sendiri. Biasanya saya melihat yang baru saya lakukan gitu. Adakah penyesalan, adakah ini. Ada hal-hal yang saya sesali dan belum mau saya pikirkan, ya saya lupain aja. Belum waktunya mungkin akhirnya. Belum waktunya gitu. Karena saya nggak mau membiarkan sampah itu terlalu banyak dalam diri saya. Apakah itu kemarahan, kebencian, kejengkelan. So, sedapat mungkin saya nggak mau, karena itu toxic buat saya.
ada hal-hal tapi kemudian yang saya lihat, oke ini salah, next time aku mau berubah. Misalnya, oke tadi gue kayaknya marahnya terlalu ini, lain kali nggak boleh seperti itu. So, ya intinya sih sebenarnya kita penting untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Ngobrol sama orang aja untuk kongko-kongko kita nyiapin waktu. Masa kongko-kongko untuk diri sendiri enggak? Terus. Kalau Mbak sendiri di pagi, di malam? Saya pagi biasanya masih treadmill, habis itu sedikit sekali yoga aja. Mencoba untuk meditasi, tapi saya belum terlalu hebat. Malam sedapat mungkin saya berdoa, meskipun saya tidak mengatakan diri saya sebagai seorang yang religius, tapi paling tidak saya ingin selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Paling nggak yang ngomong aja gitu. Kenapa ya hari gini? Boleh nggak aku gini? Ini nih. Dan menurut aku God is so friendly. Jadi ya bahkan dalam doa saya I'm talking to him dan asking him for favor, sama mungkin kadang-kadang saya kadang-kadang melihat Tuhan itu juga tidak saja maha pemurah tapi juga jokesnya lumayan. Jadi kadang-kadang hidup kita sebenarnya lucu juga. Saya bilang, okay, God, you have a very good sense of humor. Iya benar, kadang-kadang udah kita ketawain aja sih. Iya, ketawain aja. Masalah-masalah gitu. Kalau tadi kan Mbak Ocha udah bilang bahwa perempuan hebat itu akhirnya adalah yang berani mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab. Yang pastinya akhirnya seperti itu. Kalau ngelihat perempuan Indonesia yang sekarang deh ya Mbak Oci, dari waktu dulu dan sekarang Mbak Oci lihat ada perubahan nggak sih? Oh tentu, ya tentu bahwa bagaimanapun kesempatan untuk perempuan itu sudah jauh lebih banyak. Hanya sekarang yang memang harus terus menjadi dukungan kita semua adalah ketika kesempatan itu ada, apakah perempuan siap mendapatkan kesempatan itu? Sebenarnya kan keberuntungan itu tentang dua hal. Satu tentang kapasitas, ability, kemampuan, sama kesempatan. Jadi beruntung. Aduh beruntung gue dapet ini. Kenapa? Iya, pas ditawarin pas gue bisa kan gitu sebenarnya. Iya. Perempuan harus, kesempatan itu akan datang kapanpun. Perempuan harus siap dan pecahkan semua rintangan yang ada di depan mata. Perempuan pasti bisa. Perempuan pasti bisa, itu dia tuh kunciannya ya. Segala rintangan pasti bisa. Dan kita juga sebagai sesama perempuan, saya mencoba banget kayak di Kompas TV, semakin banyak juga promosi itu untuk perempuan. Ya, bukan karena keperempuannya, tapi kesempatan, memberikan ruang pada perempuan untuk mengambil kesempatan promosi. Karena dalam rapat redaksi itu kan sering ada diskusi. Ya. Semakin banyak suara perempuan itu akan semakin beragam. Contoh yang paling seru kalau kita rapat redaksi adalah ketika bicara soal misalnya kasus Gisel misalnya, atau kasus-kasus yang menyangkut kekerasan perempuan. Itu benar-benar diametral, ketahuan banget mana suara produser perempuan dan mana suara produser laki-laki. Kalau perempuan ngapain sih ini? Itu kalau nama perempuannya disebut Gisel disebut, ya nama laki-lakinya juga disebut dong. Jangan cuma nama perempuan aja. Jadi the more voices dalam ruang rapat itu sebenarnya the better, karena kemudian kita bisa diverse opinions, itu kan itu penting ya. Ada dalam setiap isu. Setuju. Karena suara perempuan itu juga beda-beda soalnya. Karena perempuan itu juga beragam. Ya. Terima kasih banyak Mbak Oci. Sama-sama, Dik. Untuk waktunya. Terima kasih banyak buat insight-nya. Ini ada banyak banget yang akhirnya saya sendiri juga jadi agak-agak refleksi diri nih. Tapi gak apa-apa loh kalau kamu misalnya udah ketemu dengan pria yang cocok dengan hatimu, ya just go for it. I mean, hatimu lah yang bisa memutuskan apakah is he a guy, is that him, is not, ya apa. Tapi yang penting hatimu, bukan omongan orang. Be happy for yourself, not be happy for others. Yes. Mbak Oci, terima kasih banyak untuk waktunya bersama para puan hari ini. Kawan puan, itu dia tadi pembicaraan kita dengan Mbak Rosiana Silalahi. Dari pembicaraan itu sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan sebetulnya bisa kita pelajari dan jalani di hidup kita. Yang pertama adalah bahwa perempuan itu harus berani mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Nah, yang ketiga, ini yang menarik,
perempuan itu juga harus berani menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, agar suatu saat dia juga bisa memimpin orang lain. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Cerita Para Puan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Cerita Para Puan. Ada cerita para puan.